Donald Trump yang akan memenangkan Pilpres ini, maka eskalasi atau intensitas Amerika Serikat membantu Israel akan sangat luar biasa. Apapun yang akan menjadi presiden di Amerika Serikat, tidak akan ada yang berani mengambil tindakan yang tidak melindungi Israel. Saya nggak yakin bahwa kalaupun Kamala Harris yang akan menjadi presiden di Amerika Serikat, serta-merta akan berhenti serangan Israel ke Gaza. Calon Presiden Donald Trump berhasil memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 melawan pesaingnya dari Partai Demokrat yang juga petahana Wakil Presiden Kamala Harris. Donald Trump sudah memperoleh lebih dari ambang suara elektoral yang diperlukan untuk memenangi Pilpres Amerika Serikat, yakni 270 suara. Negara bagian yang menentukan kemenangan Trump adalah Wisconsin, yang memiliki 10 suara elektoral dan menjadi negara ketiga yang berbalik mendukung Trump dalam Pilpres kali ini. Keunggulan capres dari Partai Republik ini semakin tak terkejar oleh pesaingnya, setelah sebelumnya Trump berhasil merebut suara elektoral Georgia dan Pennsylvania, dua negara bagian kunci yang pada Pilpres 2020 lalu dimenangi oleh Joe Biden. Terbaru, Donald Trump bahkan sudah berpidato dan menyatakan kemenangannya dalam Pilpres Amerika Serikat. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try, we have to try, and it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan akankah lahirnya Presiden baru Amerika Serikat bisa mengubah eskalasi konflik dunia yang saat ini terjadi. Seperti konflik Timur Tengah misalnya. Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana memperkirakan bagaimana konflik di Timur Tengah setelah lengsernya Joe Biden. Hikmahanto menilai bahwa kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat akan sangat mempengaruhi konflik di Timur Tengah. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, menurut Hikmahanto, Amerika Serikat bahkan bisa dengan berani secara langsung menyerang Iran, yang selama ini diketahui membackingi Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, hingga Houthi Yaman. Karena dalam pandangan saya, kalau misalnya Donald Trump yang akan memenangkan Pilpres ini, maka eskalasi atau intensitas Amerika Serikat membantu Israel akan sangat luar biasa. Bahkan bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan langsung menyerang Iran, ya, karena mereka tahu bahwa Iran yang ada di balik Houthi, yang ada di balik Hezbollah, ada di balik Hamas. Nah, seperti itu bukannya tidak mungkin, karena kalau kita lihat karakter dari Donald Trump dan selama 4 tahun beliau pernah memimpin Amerika Serikat, memang seperti itu. Dari analisa Hikmahanto pula, sekalipun Kamala Harris yang memenangi Pilpres Amerika Serikat, tak juga bisa menjadi penyelesaian akhir konflik Timur Tengah. Tak jauh berbeda dari Donald Trump, menurut Hikmahanto, jika Amerika Serikat dipimpin oleh Kamala Harris, maka Washington tetap akan mendukung Israel dan ada di belakang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini lantaran lobi Yahudi di Amerika Serikat cukup memegang perekonomian Amerika. Sehingga siapapun pemimpin Amerika Serikat pastilah akan melindungi Israel.
Menurut Hikmahanto, Partai Republik cenderung akan menggunakan kekerasan dalam menghadapi lawan, namun berbeda dengan Partai Demokrat yang menahan kekerasan namun menggunakan mekanisme aturan yang ada. Kamala Harris tidak akan sefrontal seperti Donald Trump, tetapi dia akan tetap berada di belakang Israel. Kenapa seperti itu? Karena di Amerika Serikat, lobi Yahudi yang disebut sebagai lobi Yahudi, warga negara Amerika Serikat keturunan Yahudi atau beragama Yahudi ini mereka walaupun minoritas tetapi memegang perekonomian Amerika Serikat. Sehingga siapapun yang akan menjadi presiden di Amerika Serikat tidak akan ada yang berani mengambil tindakan yang tidak melindungi Israel. Jadi mereka harus melindungi Israel. Cuman gradasinya yang berbeda. Kalau Partai Republik mungkin dia akan all out dan dia akan menggunakan use of force, kekerasan untuk menghadapi lawan-lawan dari Israel. Tetapi berbeda dengan Demokrat, dia mungkin akan menggunakan kekerasan itu sebagai last resort atau senjata yang paling akhir. Tetapi yang akan dia gunakan adalah mekanisme mungkin yang ada di PBB, lalu dialog dengan Perdana Menteri Netanyahu ya untuk supaya dia tidak lagi menyerang dan lain sebagainya. Itulah model yang akan dilakukan oleh Demokrat. Jadi sekali lagi ini semua bergantung siapa yang akan memenangkan kursi presiden di Amerika Serikat, apakah dari Partai Republik atau dari Partai Demokrat. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir Amerika Serikat, tetapi siapa yang menjadi pemegang kendali dari Amerika Serikat. Guru Besar Hubungan Internasional UI ini juga menilai siapapun Presiden Amerika Serikat tidak menjadi jaminan perang di Timur Tengah akan berhenti. Pasalnya konflik di Timur Tengah ada di satu poros, yakni sosok Benyamin Netanyahu. Menurut Hikmahanto, satu-satunya upaya untuk bisa menghentikan konflik di Timur Tengah adalah menggulingkan Benyamin Netanyahu. Bahwa kalaupun Kamala Harris yang akan menjadi presiden di Amerika Serikat, serta-merta akan berhenti serangan Israel ke Gaza. Karena kita tahu sebenarnya yang menjadi permasalahan itu di Israel itu adalah Perdana Menteri Netanyahu. Ya. Nah, sekarang ini upaya untuk menghentikan hanya ada satu pintu, yaitu menurunkan Perdana Menteri Netanyahu menjadi Perdana Menteri. Dan ini kita tahu rakyat di Israel semakin lama semakin besar jumlahnya yang meminta agar Netanyahu turun. Bahkan oposisi dari partai yang sekarang ada di pemerintahan itu juga sudah semakin menguat untuk supaya Netanyahu diturunkan. Karena bagi rakyat kebanyakan di Israel, ya, serangan yang dilakukan oleh Israel sekarang ini yang diinisiasi oleh Netanyahu, ini bukannya membuat Israel lebih aman lagi. Karena bagi mereka ada kekhawatiran ya bahwa kalau mereka nanti pergi ke luar negeri dan lain sebagainya, bukannya tidak mungkin kemarahan dari masyarakat dari berbagai negara terhadap Israel akan ditimpakan kepada mereka atau kepentingan mereka. Jadi ini membuat Israel semakin tidak aman. Oleh karena itu mereka menghendaki agar Netanyahu bisa turun dari kursi Perdana Menterinya. Walaupun Netanyahu tentu tidak ingin dia diturunkan dan dia ingin tetap berada di kursi Perdana Menteri untuk bisa terus melakukan serangan ke Palestina dan meneruskan ya dugaan genosida yang masyarakat internasional curigai atau duga. Besarkah kemudian Prof. Hikmah power dari masyarakat begitu ya atau kelompok oposisi di Israel untuk bisa menggulingkan Netanyahu, atau ada juga negara yang kemudian bisa membantu untuk mendesak agar kemudian Netanyahu ini mundur dari jabatan Perdana Menteri? Kalau negara lain tidak mungkin, ya kecuali Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat, saya katakan posisinya pasti akan mendukung siapapun yang ada di pemerintahan Israel. Nah, apakah rakyat Israel akan kuat? Ya, itu kan terpulang pada pemilihan umum. Kalau misalnya dilakukan pemilihan umum dalam waktu yang dekat, bukannya tidak mungkin. Kalau rakyat Israel memang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini berdampak negatif terhadap Israel, terhadap keberadaan mereka, maka ya mereka akan memilih mungkin orang yang bukan Netanyahu seperti ini. Dalam pidato kala kampanyenya, Donald Trump pernah berjanji tidak akan memulai perang. Sosok yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ini berjanji akan menghentikan perang jika memenangi kontestasi.
Kini, publik akan menanti bagaimana tangan seorang Donald Trump akan menyeimbangkan eskalasi konflik dan menghentikan perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.